Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi di sini kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah Konsep Data Mining kelas A1, jurusan Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Jadi topik yang akan kami bahas ini mengenai K-mean clustering dan average linkage dalam pembentukan portofolio saham. Di kelompok ini beranggotakan Avita Yurovania NIM 1801 550002, Ayu Kusuma Dewi NIM 1801 550008, Enggi Elina Sari NIM 1801 550024, Cintana Olivia Sandria NIM 1801 550035, dan Kofifah Dia Indarwati NIM 1801 550033. Kita langsung saja di slide yang pertama, yaitu mengenai tujuan. Jadi tujuan penelitian ini adalah untuk menjabarkan proses pengelompokan saham pada penyusunan portofolio dengan menggunakan dua metode teknik clustering. Apa itu? Yaitu K-mean dan average linkage. Nah, kedua metode tersebut merupakan bagian dari metode non-hierarki dan hierarki yang dimanfaatkan dalam pemilihan saham untuk menyusun portofolio yang optimal dalam rangka strategi diversifikasi yang makin beragam. Hasil pengelompokan kedua metode tersebut menunjukkan pemilihan saham yang sama dalam portofolio yang diterapkan pada saham yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu ada latar belakang. Membentuk sebuah portofolio yang optimal merupakan tantangan dalam pemodelan matematika untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan, di mana tujuan tersebut adalah meminimalkan risiko atau memaksimalkan keuntungan. Oleh karena itu, permasalahan dalam portofolio adalah bagaimana menentukan komposisi yang tepat untuk setiap aset yang ada di dalamnya sedemikian sehingga tujuan investor tercapai. Strategi dalam memanfaatkan ukuran-ukuran statistik dari data historis teratur yaitu mean, variansi dan kovariansi telah menjadi suatu prinsip dasar seperti dalam model-model mean variansi atau MV oleh Markowitz 1952. Model MV dalam pembentukan portofolio semakin beragam dan berkembang dengan memodifikasi dan menambahkan atau mengganti ukuran statistik yang digunakan. Selanjutnya ada metode, yaitu metode penelitian yang digunakan oleh penelitian. Ini adalah studi literatur dengan penerapan pada dasar saham Indonesia. Ada 4, yaitu ada teknik clustering, average linkage, ada K-mean, dan mean average. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Saya, Enggi Elina Sari, akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini ada pengelompokan saham dengan R. Berdasarkan review singkat prosedur dalam hierarki dan non-hierarki, berikut ini hasil output dari kedua metode yang diimplementasikan dengan bantuan program R. Langkah-langkah secara umum dalam menggunakan program R untuk analis cluster dalam pembentukan portofolio dibahas secara singkat dalam tabel ringkasan berikut ini. Metode average linkage dan metode K-means. Metode average linkage 1. Input data dalam bentuk baris. 2. Penentuan matriks disimilaritas. 3. Melakukan teknik aglomeratif. 4. Membuat plot. 5. Plot Higgs dan penentuan cut-off Higgs. 6. Pengelompokan. Metode K-means 1. Input data. 2. Menentukan matriks disimilaritas. 3. Penentuan banyaknya kelompok K. 4. Plot. 5. Pengelompokan. Strategi pengelompokan saham dengan average linkage memiliki perbedaan yang berdasarkan dengan pengelompokan di bidang kasus lain adalah input data.
Input data yang dilakukan adalah input data berdasarkan baris karena yang dilakukan adalah pengelompokan variabel bukan pengelompokan observasi. Oleh karena itu, cara menginput data bukanlah secara kolom melainkan secara baris seperti terlihat dalam gambar di bawah ini. Ini gambar inputan average linked. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Untuk menentukan jarak distance R, digunakan fungsi dis. Berikut ini skrip yang digunakan untuk menampilkan nilai jarak Euclidean dengan nama data adalah data 7. Untuk skripnya, CRK2 sama dengan dis kurung buka data 7, method sama dengan tanda petik Euclidean. Tik sama dengan false, after sama dengan false, p sama dengan 2 kurung tutup. Selanjutnya, membentuk hierarki clustering dengan metode average linkage menggunakan fungsi exilas. Untuk menambahkan informasi pengelompokan yang ditentukan berdasarkan dissimilarities dapat digunakan fungsi rect_exilas sehingga diperoleh fungsi plot dendrogram. Untuk skripnya, rectaflas sama dengan rect_exilas kurung buka exilas kurung buka CRK2, method sama dengan tanda petik average kurung tutup, h sama dengan 0.45 kurung tutup. Selanjutnya, clustering dendrogram average linkage. Pada gambar ini, berdasarkan dendrogram dengan menentukan tingkat dissimilarities sebesar 0,45. Diperoleh dua clustering yang utama, yaitu 6 saham tergabung pada clustering 1 adalah UNVR, TLKM, SMGR, SMRA, WIK, dan UNTR. Sedangkan untuk saham SSMS menjadi clustering sendiri. Namun demikian, SSMS tidaklah dapat dipilih menjadi sebuah portofolio tersendiri karena hanya satu saham. Lalu, dalam penelitian ini ditentukan K sebanyak 2 dan 3 untuk kemudian dilihat hasil yang diperoleh. Fungsi dalam R adalah K-mens dengan menambahkan atribut center dan nilai K yang diinginkan. Untuk K-data titik 7 sama dengan K-mens kurung buka data 7, center sama dengan 3 kurung tutup. Lalu K-data titik 7 $centers. K-data titik 7 $cluster pagar untuk menampilkan hasil pengelompokan digunakan skrip berikut. WIK, UNVR, UNTR, SMGR, TLKM, SSMS, SMRA dengan nilai 21, 21, 131. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Untuk metode K-mens dengan dua cluster adalah 1. K-data titik 2 sama dengan K-mens kurung buka data 7, centers sama dengan 2. Yang kedua, K-data titik 2 centers. Dan yang ketiga, K-data titik 2 clusters. Untuk menampilkan hasil pengelompokan digunakan skrip. WIK 1, UNVR 1, UNTR 1, SMGR 1, TLKM 1, SSMS 2, SMRA 1.
Pengelompokan saham dengan K sama dengan 3 dan K sama dengan 2 dapat menunjukkan konsistensi salah dalam sebuah kluster. Berdasarkan tabel 3, dapat disimpulkan bahwa SSMS berada pada kluster sendiri baik dari K2 maupun K3. Contohnya, K, ada K sama dengan 2 dan K sama dengan 3. WK-nya K21, K32. UNVR K21, K31. UNTR-nya K21, K32. SMGR K21, K31. SMRA K21, K3-nya 1. SSMS K2-nya 2, K3-nya 3. SMRA K21, K31. Oleh karena itu, dapat ditunjukkan kluster dalam portofolio yang terpilih adalah sekumpulan saham sebanyak 6 yang sama dengan hasil dari metode average link KG. Bobot saham. Langkah berikutnya yang diperlukan dalam penyusunan portofolio adalah pembobotan. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model MV dan ukuran diperlukan dalam pembentukan model MV ini adalah matriks variance covariansi. Rumusnya seperti pada PPT ini ya. Dengan kendala W1 tambah W2 tambah W3 tambah W4 tambah W5 tambah W6 sama dengan 1. Dan itu untuk perhitungannya. Penyelesaian model matematis di atas dapat menggunakan program WinKSB dengan hasil pembobotan yang diperoleh adalah SMGR 20%, SMRA 0, UNVR 19%, TLKM 38%, WIK 22%, dan UNTR 1%. Iya, kita sampai di slide hasil dari pembahasan. Jadi secara garis besar, hasil implementasi pada ketujuh saham dalam menggunakan strategi clustering menunjukkan sekumpulan saham yang terpilih dalam portofolio adalah sama baik dari metode average, linkage, maupun K-mean. Dan penelitian ini masih mempunyai kekurangan dari segi banyaknya percobaan dan kemungkinan simulasi untuk uji validitas yang belum ditampilkan. Ya, jadi demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan kami mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.